Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa nafatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas tentang wajibnya para nabi benar di dalam ucapannya. Wajibnya para nabi benar di dalam berbicara, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada nabi mukjizat. Kita juga sudah bicara tentang berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang di luar kebiasaan. Ada 7 sudah kita bahas semua. Terus masuk yang berikutnya, yaitu wajib Nabi bersifat amanah.
dalil atau bukti Nabi itu amanah. Dalil amanah. Atau strip maksum. Maksum. Kan sifat kedua yang wajib kita tahu dari seorang nabi itu apa? Amanah. Amanah itu apa? Hah? Amanah itu apa? Bisa dipercaya. Nabi itu bisa dipercaya, kenapa sebabnya? Itu bicara ucapannya. Kalau amanah dapat dipercaya, itu lebih kepada apa yang dikerjakan nggak pernah salah, bukan berkaitan sama ucapan lagi, tapi perbuatannya. Kalau kemarin kita bicara ucapannya nggak pernah bohong. Kalau amanah berkaitan sama yang dikerjakannya nggak pernah salah. Nabi itu nggak pernah melakukan sebuah kesalahan, baik itu kesalahannya makruh maupun kesalahannya haram. Kalau kita kan kadang masih milih-milih, oh ini haram, nggak boleh, saya nggak ngelakuin dah. Kalau makruh, nggak apa-apa lah, makruh inilah. Kalau kita kan masih begitu maksudnya. Kadang masih milih-milih. Kalau Nabi sama sekali tidak pernah melakukan apalagi yang haram, yang makruh saja tidak pernah dikerjakan. Nah, apa buktinya? Buktinya apa kalau Nabi itu amanah, tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, atau bahasa lainnya namanya maksum. Maksum itu artinya terjaga, terlindung dari sebuah kesalahan. Adapun yang menunjukkan atau yang membuktikan bahwa para nabi semuanya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amanah, tidak pernah melakukan apa? Kesalahan. Buktinya adalah apabila para nabi melakukan kesalahan, maka umatnya akan mengikuti.
Kalau Nabi kok ngelakuin kesalahan, maka setiap umatnya akan mengikuti melakukan kesalahan pula. Kenapa? Karena Nabi itu contoh yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah, kalau contohnya salah, yang ngikutin ya ikut salah. Ada katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi Allah itu menjadikan Nabi untuk diikuti. Nabi itu disebut apa? Uswatun hasanah, suri tauladan. Masa sih ada suri tauladan kok ngelakuin kesalahan? Namanya bukan contoh kalau begitu. Suri tauladan itu pantasnya ya gak pernah ngelakuin kesalahan. Karena apapun yang dilakukan Nabi, dilakukan itu bentuknya apa? Baik itu ucapannya, baik itu gerakannya, semuanya akan dilihat dan ditiru oleh umatnya. Jangankan seorang nabi, seorang kiai aja pasti dipandang, ditiru kelakuannya oleh santri-santrinya. Kayak ada bahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu muridnya yang salah apa gimana sih? Gurunya kencingnya berdiri, muridnya itu maksudnya kan, namanya guru aja, apa yang dia kerjakan ditiru sama muridnya. Nah ini apalagi Nabi yang Allah langsung mengatakan, kalau kamu pengen dapat ridhonya Allah, ikuti orang ini nih, kata Allah. Panuti orang ini, jadikan dia sebagai suri tauladan. Kok sampai ngelakuin kesalahan, ya berarti kita pun akan ngikutin ngelakuin salah. Wong nabinya enggak ngerokok, ente ngerokok. Nabi enggak pernah ngerokok, ente ngerokok gitu loh. Nabi enggak pernah makan jengkol, ente jengkolan. Nabi enggak pernah makan bawang, ente makan bawang. Padahal itu semua hukumnya apa? Makruh. Nabi nggak pernah kencing berdiri, ente kencingnya ngacar pinggir jalan, nempel tembok, asal besar-besar aja. Gitu. Padahal contohnya udah sempurna Nabi nih, tapi kita masih aja ngelakuin yang begitu gitu. Apalagi nabinya nyontohin, tambah rusak kitanya. Jadi buktinya Nabi itu nggak pernah salah karena Allah menciptakan Nabi sebagai suri tauladan. Allah menciptakan Nabi sebagai contoh untuk kita. Kalau contohnya salah, maka kita akan ikut salah. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gak pernah memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang jelek. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah itu gak pernah perintah perkara-perkara yang haram, yang makruh, nggak pernah diperintahkan oleh Allah, nggak pernah. Allah perintah yang wajib,
yang sunnah, yang amal ma'ruf, yang baik-baik, itu perintahnya Allah. Jadi membuktikan bahwa nggak mungkin Nabi itu melakukan kesalahan. Ya, ini pedoman nih, nyambung nggak? Jadi nggak mungkin seorang Nabi ngelakuin kesalahan. Kalau Nabi melakukan kesalahan, maka kita pun akan ikut mengikuti melakukan kesalahan. Ini patokin, ini penting nih. Gitu. Kenapa? Karena Nabi itu adalah suri tauladan. Tambahin itu. Karena Nabi adalah suri tauladan atau contoh bagi setiap umatnya. Tapi kita sering mendengar cerita kiai-kiai ceritain Nabi ngelakuin salah. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Nabi siapa? Yang sering diceritakan kiai Nabi ngelakuin salah, Nabi siapa? Nabi Adam. Makan buah, diturunkan dari langit, dari surga ke dunia. Siapa lagi? Siapa lagi? Nabi Yunus, sampai dicaplok ikan. Siapa lagi? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Banyak nih. Apalagi kalau kamu dengar kiai menceritakan tentang tanggal 10 Muharram. Hari ini adalah hari diampuninya Nabi Adam, hari diampuninya Nabi Dawud, diampuni Nabi Yunus. Ini kayak orang yang awam yang dengar itu, oh berarti Nabi itu punya salah juga, gitu loh. Hati-hati nih. Orang yang meyakini begitu berarti keyakinannya, hatinya ingkar sama sifat-sifat Nabi. Kita diwajibkan meyakini Nabi itu nggak pernah salah. Ini kiainya ceritanya Nabi punya salah. Berlawanan nggak? Terus yang mau kita percaya yang mana? Nabi punya salah atau Nabi nggak punya salah? Ini mau ikut yang mana? Itu pokoknya begitu. Pedomannya itu Nabi nggak pernah salah. Lah, andai ada Nabi kok dikatakan salah, salahnya Nabi itu beda sama salahnya kita. Ini pedomannya nih, jangan disamain. Kalaupun Nabi dikatakan salah, itu salahnya beda sama salahnya kita. Kalau salahnya kita, kalau nggak bertobat akan dihukum oleh Allah. Artinya salahnya itu betul-betul melakukan sebuah pelanggaran. Lah kalau salahnya Nabi gimana? Hati-hati nih, jangan sampai salah paham kamu. Kalau Nabi salah, maksudnya apa itu?
Nabi itu yang dikerjakan dua. Apa dua ini? Baik dan yang lebih baik. Ada berapa? Apa aja? Baik dan lebih baik. Nabi tidak boleh melakukan yang baik, enggak boleh. Nabi harus melakukan yang lebih baik. Kenapa? Karena dia contoh. Contoh itu harus melakukan yang lebih baik, gitu loh. Kalau cuma ngelakuin yang baik, sama dengan kita nanti. Makanya Nabi kalau sholat mesti yang terbaik. Nabi kalau puasa mesti yang terbaik. Nabi kalau haji mesti yang terbaik. Nabi bersedekah nih mesti yang terbaik. Bukan cuma baik, bukan, tapi terbaik, gitu loh. Ya mau gak nih? Jadi Nabi itu kalau ngelakuin apa-apa harus yang dikerjakan lebih baik dari yang lain. Apabila Nabi melakukan hal yang baik, meninggalkan yang lebih baik, maka dia disalahkan sama Allah, gitu loh. Ya bu enggak? Jadi salahnya kenapa? Nabi salah kenapa? Karena meninggalkan yang lebih baik, gitu loh. Kalau kita salah meninggalkan yang baik, beda nih, gitu kan? Meninggalkan yang baik mesti ngelakuin kesalahan. Kalau meninggalkan yang lebih baik, yang dikerjakan apa? Baik, gitu loh. Nabi berbuat baik aja salah, gitu loh. Nyambung nggak? Jadi jangan disamain, Nabi salah. Jangan dianggap, salahnya kayak saya, berarti ngelakuin kejelekan. Oh bukan. Nabi dikatakan salah karena meninggalkan yang lebih baik. Terus yang dikerjakan apa? Hal yang baik, gitu loh. Kalau kita meninggalkan yang baik, ngerjain salah, gitu. Jadi beda nih, jauh. Walaupun sama-sama Allah mengatakan, Nabi kamu salah, tapi kalau Allah yang menyalahkan, maknanya Nabi itu meninggalkan yang lebih baik. Lah kiai mana orangnya? Ada nggak? Nggak nyeritain ini, gitu loh. Main cerita Nabi ini salah, Nabi salah. Umat dibikin bodoh, umat dibikin bingung loh. Nabi kok salah kayak saya loh. Ini loh yang keliru. Kalau kamu dengar kiai begitu, suruh turun, Pak Kiai turun gitu maksudnya. Jangan jadi kiai lagi gitu. Kenapa? Membuat umat jadi kebingungan, menyamakan sifat Nabi dengan sifatnya kita jadinya, gitu loh. Hati-hati nih. Kalau kamu mau cerita Nabi salah, boleh gak? Boleh, tapi jelaskan juga bedanya antara salah bagi Nabi dan salah bagi umat, gitu dong. Umat salah itu meninggalkan apa? Kebaikan, melakukan kesalahan. Nabi salah meninggalkan apa? Yang lebih baik, melakukan yang baik, gitu loh. Kok begitu? Karena Nabi itu contoh, harus selalu melakukan yang lebih baik dari yang lain. Baik aja
salah. Gitu maksudnya. Contoh. Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus salah? Kenapa? Nabi Yunus itu punya kaum. Dia menyampaikan sama kaumnya untuk menyembah Allah. Kaumnya ini nyembahnya apa? Berhala, patung besar. Kata Nabi Yunus setelah berkali-kali disampaikan apa? Kalau kamu gak mau nyembah Allah, dalam 3 hari akan turun azab dari Allah. Akan turun azab. Lah Nabi itu yang terbaik, dia tidak akan meninggalkan umatnya sebelum diperintah oleh Allah. Kalau kata Allah, Yunus, kamu pergi, maka nabinya akan pergi. Kalau belum diperintah, maka dia tidak boleh pergi. Nah, Nabi Yunus sebelum 3 hari terakhir dia pergi. Kayak ginilah Satrinan mamanya ngajar di Marunda. Di Marunda nggak ada yang mau denger ajarannya Ustadz Rinan. Terus dia pindah ke desa lain, salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Ya nggak salah. Oh di sini nggak mau denger saya. Saya cari umat di tempat yang lain, gitu loh. Jangankan ustaz, wong tukang mencukur sepi di sini pindah tempat lain cari yang ramai, apalagi ustaz yang bawa beban agama, gitu loh. Dia akan cari di mana umat yang mau menerima, mendengarkan, gitu kan? Nah, Nabi Yunus begitu. Tapi kalau dia itu pergi, jadinya baik. Kalau nggak pergi, lebih baik, gitu loh. Jadi perginya itu baik. Kenapa? Tujuannya mau nyari umat, mau menyampaikan dakwah. Lah, hikmahnya apa? Gara-gara Nabi Yunus pergi, di hari terakhir kaumnya kumpul. Apa kata kaumnya? Nabi Yunus udah janji akan turun azab dalam 3 hari. Ayo kita intip ke rumahnya Yunus. Kalau dia masih di rumah, berarti dia bohong. Kenapa? Kalau turun azab, dia pasti akan keluar. Gak mungkin dia di rumah. Masing-masing kaumnya kumpul, diintip rumah Nabi Yunus. Udah gak ada di rumah. Nabi Yunus udah keluar. Apa kata kaumnya? Berarti bener, sebentar lagi akan turun azab. Kenapa? Nabi Yunus aja udah pergi, maka azab pasti akan turun. Gara-gara itu umatnya beriman. Coba, Nabi Yunus salah nggak keluar rumah? Salah nggak? Yang nyalahin genjutin loh, begitu loh. Gara-gara Nabi Yunus keluar rumah, umatnya apa? Iman. Berarti Yunus bener nih, 3 hari akan turun azab. Buktinya apa? Dia sudah nggak ada di rumah. Kalau dia masih di rumah, berarti bohong dia. Masa azab akan turun, nabinya masih di rumah. Ini contoh. Jadi kalau kamu mau cerita Nabi salah itu dipikir gitu loh. Kiai
terangin sama kaumnya, sama umatnya. Ini maksudnya begini, biar kita ini dipinterkan, jangan sampai memahami Nabi aja salah. Kalau sampai kamu ngomong begitu, kamu bisa murtad. Coba, Nabi aja punya salah, masa saya nggak boleh salah? Oh, hati-hati nih. Ada yang begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Ada orangnya? Mana? Nabi aja salah, Nabi punya salah, masa saya nggak boleh salah? Oh, hati-hati nih. Itu loh, ini pentingnya kamu ngaji begini. Jadi jangan salah mengatakan Nabi itu boleh berbuat salah, nggak ada. Nabi salah nggak ada. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Nabi itu memang diciptakan oleh Allah untuk contoh sebagai manusia. Bagaimana Allah bikin contoh, tapi contohnya salah? Gimana sih? Nanti orang, ini Allah nggak ada orang lain apa? Orang salah kok dijadikan contoh, gitu loh. Maka Allah menjaga nabinya untuk tidak melakukan kesalahan. Umpama kita mau jalan ke depan. Di depan ini ada wanita telanjang. Umpamanya Nabi kalau mau lewat sama Allah dibelokkan untuk nggak ngelihat itu. Kalau ente nggak mau belok, sayang, gitu maksudnya. Nabi sama Allah dibelokkan, biar apa? Dijaga oleh Allah tidak melakukan kesalahan. Itu Nabi begitu sifatnya. Jadi paham ini, jangan sampai menyamakan antara Nabi dan umat. Nabi itu wajib tidak pernah melakukan kesalahan, hukumnya wajib gitu. Kalau kita jais, boleh-boleh aja ngelakuin salah, boleh saja ngelakuin hal yang baik. Kenapa? Karena kita nggak punya sifat maksum, nggak dijaga oleh Allah. Begitu pula nanti nabi-nabi yang lain. Nabi Adam makan buah di surga, salah nggak? Salah nggak? Saya mau nanya, ente setuju nggak Nabi Adam makan buah itu? Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau ente nggak setuju, ente nggak bisa lahir. Di surga nggak ada orang melahirkan, nggak ada. Mestinya untung Nabi Adam makan buah itu, maka saya bisa lahir. Masjid Al-Alim bisa ada, Karsum bisa nulis, gara-gara Nabi Adam makan buah. Kalau enggak, terus ente mendapatkan kesenangan ngomong Nabi Adam salah, kurang ajar ente memang. Itu loh. Lah, Nabi Adam makan itu baik, tapi yang lebih baik dia tidak makan. Turunnya nanti nunggu perintah Allah. Itu yang lebih baik, gitu loh. Ketika makan baik. Kenapa kok baik? Membawa kebaikan untuk kita semua. Nabi Muhammad bisa lahir, Nabi Ibrahim bisa lahir gara-gara Nabi Adam. Ini nggak diceritain sama kiainya. Ada kiainya mana? Kurang ajar memang. Nabi Adam salah makan buah uldi, diturunkan. Ada yang kurang ajar, diusir. Nih bangsat lagi tuh kiainya. Kiai setan itu. Sampai ngomong Nabi diusir dari
Ente kira Nabi iblis diusir dari surga? Gak ada. Kalau iblis diusir, buktinya apa? Diusir itu nggak boleh kembali lagi. Itu diusir namanya Nabi Adam. Bukan cuma kembali, Nabi Adam turun sendiri, baliknya orang-orang dunia dibawa semua. Coba anak cucunya dibawa semua, apa nggak hebat? Itu bukan diusir namanya. Diusir itu keluar, nggak boleh balik lagi, itu diusir namanya. Nabi Adam kan enggak, turunnya sendiri berdua, pulangnya wah rame-rame, umatnya dibawa semua. Itu Nabi Adam. Jadi hati-hati mau ceritain Nabi Adam salah, ya Allah. Ngaji. Ini kelasnya kiai haji bolak-balik, ngaji ini enggak. Ini kitabnya tipis tapi enggak mau ngaji, goblok jadinya, gitu loh. Kelas kiai tapi goblok kan susah. Kalau kelas kita umat goblok pantas, kiai goblok kan aneh. Itu loh. Jadi walaupun mau kelas kiai, mau kelas siapa, jangan cerita yang macam-macam dah. Cerita yang umat biar nggak bingung gitu aja. Yang lain kan banyak ceritanya. Kenapa cerita kok ke situ-situ? Udah cerita ke situ nggak dijelaskan lagi. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Nyambung nggak? Jadi kalau nabi itu salah, kenapa salahnya? Meninggalkan yang lebih baik, mengerjakan yang baik. Kalau kita salah, meninggalkan yang baik, mengerjakan kesalahan. Itu beda nih. Dalam kitab hikam dikatakan apa? Hasanatul abror, sayyiatul muqarrab. Itu di hikam begitu katanya. Penjelasannya apa tadi? Nabi itu kelihatannya salah padahal baik. Gitu loh. Kalau kita salah, apalagi wong kita ini kelihatan baik aja masih salah, apalagi salahnya. Nyambung enggak? Udah. Jadi dalil atau bukti Nabi itu enggak pernah melakukan kesalahan adalah karena kalau Nabi melakukan kesalahan, kita akan mencontoh Nabi untuk ikut ngelakuin kesalahan. Sedangkan Nabi adalah suri tauladan yang dijadikan Allah sebagai contoh untuk semua manusia. Maka Nabi dijaga oleh Allah tidak akan melakukan kesalahan. Oke, jelas? Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara buktinya Nabi tabligh. Kan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita akan buktikan satu persatu kalau sifat ini semua wajib ada pada para nabi, insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.